Ya, persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan, ya. Perhatikan di sini, tanda sama dengan. Dan hanya mempunyai satu variabel itu berpangkat satu, ya. Nah, perhatikan di sini, untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini contohnya 2x tambah 5 sama dengan 6. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini variabelnya itu hanya pangkat satu. Nah, itu yang dinamakan dengan persamaan linier satu variabel, ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya 2x tambah y sama dengan 10, apakah ini disebut dengan persamaan satu variabel? Nah, dia memiliki dua variabel, ada x, ada y. Makanya ini bukan persamaan linier satu variabel. Nah, sesuai dengan bentuk umum kita tadi, kita buat misalnya AX tambah B sama dengan C, di mana A ini tidak boleh 0 ya, dia tidak sama dengan 0, harus ya. Nah, X disebut variabel peubah. Nah, yang di sebelah kiri tanda sama dengan ya, itu adalah ruas kiri, yang di sebelah kanannya itu adalah ruas kanan. Nah, perhatikan contoh X tambah 3 sama dengan 7. Nah, X di sini adalah variabel, 3 itu adalah konstanta dan 7 itu juga adalah konstanta ya. Nah, perhatikan di sini contoh selanjutnya. Kalau misalnya kita mau mencari himpunan penyelesaiannya ya, X tambah 7, X tambah 3 sama dengan 7. Itu sama dengan X sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, di sini kita juga akan memahami beberapa elemen-elemen yang penting dalam persamaan linier satu variabel. Nah, yang pertama itu misalnya kalimat terbuka, kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Perhatikan contoh, 2x tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini merupakan satu contoh kalimat terbuka ya. Kenapa? Karena di sini ada x yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, ada variabel juga. Variabelnya di sini siapa? X juga ya. Adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Nah, lalu ada konstanta. Nah, konstanta ini siapa? Lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Contohnya 5 dan 7 itu konstanta. Lalu ada juga himpunan penyelesaian. Adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Nah, artinya dari kalimat terbuka ini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. 2x tambah 5 sama dengan 7. Nah, di sini 2x sama dengan 7. Nah, itu positif 5 menjadi negatif 5 ya nak. Kalau pindah ya, menjadi 2x sama dengan 2. Maka x sama dengan 2 dibagi 2. Jawabannya adalah 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Perhatikan contoh. Perhatikan di sini ada x tambah 13 sama dengan 17 ya. Ini disebut kalimat terbuka ya. Kita bilang tadi bahwa sannya kalimat terbuka itu kalimat yang belum ditentukan kebenarannya ya. Nilai x disebut variabel, sedangkan 13 dan 17 disebut konstanta. Maka kita peroleh hasilnya, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 ya. Seperti cara yang tadi kita buat ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada 5 model soal. 2 dikurang M sama dengan 1. Ini merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel M ya. Nah, di sini kalimat terbuka juga ya. Tapi dia dengan model bentuk soal cerita. Nomor 2, Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Nah, ini juga merupakan bilangan terbuka, memiliki variabel Y. Lalu ada X tambah 7 sama dengan 9, itu juga kalimat terbuka. 4 tambah B lebih besar dari 10, ini juga merupakan kalimat terbuka. Nah, 2A dikurang 4 lebih kecil 31. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka. Nah, kita akan menyelesaikan model persamaan linier satu variabel ya, PLSV ya.
Oke, jangan dibingung. Yang pertama, 5x tambah 6 sama dengan 16. Kita tulis soalnya. Nah, seperti yang tadi, di sini ada dua cara yang mau Ibu ajarkan. Yang pertama, perhatikan 5x tambah 6. Bagaimana dia supaya hasil 6 ini 0, kan gitu. Berarti dikurang 6 ya. Berarti karena dikurang 6 yang di dalam, yang di luar pun harus dikurang dengan 6 ya. 5x, nah, 6 kurang 6 kan 0. Nggak ada kan gitu. 16 kurang 6, 10. Maka x sama dengan, oke perhatikan di sini, ini sama-sama kita bagi dengan, atau kita kali dengan 1/5, atau dengan kita bagi dengan 5. 10 kurang bagi 5. Oke, 5x bagi 5, ya jawabannya x kan gitu, 1x kan gitu. Oke, kita tulis x. 10 bagi 5, jawabannya adalah 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, cara yang kedua, seperti yang di depan-depan tadi, model pencariannya ya. 5x tambah 6 sama dengan 16, kan gitu. Nah, perhatikan di sini cara menyelesaikannya. Kalau tadi kita kurangkan dengan 6, sama-sama kurang 6 supaya menjadi 0 di sini. Nah, tapi kalau misalnya yang ini, kita langsung pindahkan. 5x sama dengan 16, ini kan positif 6. Kalau pindah menjadi negatif 6. Nah, jadi dikurang 6, kan gitu. 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 5. Jawabannya adalah 2. Sama hasilnya ya. Terserah anak-anak mau ikut yang mana. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk model soal yang kedua ini agak sedikit ribet ya. Agak sedikit lebih ribet. Oke, perhatikan di sini cara menyelesaikannya. Kalian sudah belajar aljabar di sebelum pembelajaran kita ini. Kita kalikan ke dalam. 2 kali 3x, 2 kali negatif 6. Nah, gitu ya. Begitu juga yang ini. 3 kali x, 3 kali positif 5. Nah, seperti itu nanti proses pengerjaannya ya. Oke, kita akan coba kerjakan ya. 2 kali 3x kurang 6 sama dengan 3 kali x tambah 5 ya. Model pengerjaannya kita kalikan ke dalam. 2 kali 3x itu 6x. Dikurang 2 kali negatif 6, negatif 12. 3 kali x, 3x. 3 kali positif 5, 15. Oke, kita akan kumpulkan yang sejenis ya. 6x. Nah, di sini 6x ini kan positif 3 itu ya. Jadi lewat sama dengan menjadi negatif 3x. 15 di sini kan, ini negatif 12. Pindah ke sana menjadi positif 12. Oke, 6x kurang 3x. 6 apel kurang 3 apel. Maka jawabannya adalah 3x. 15 tambah 12, 27. 27 bagi 3, jawabannya adalah 9.